Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, judul video kami pada hari ini adalah akhirnya diumumkan. Apa makna dari akhirnya diumumkan? Yang jelasnya kalau dikatakan akhirnya diumumkan, yang diumumkan itu adalah pengumuman P3K 2023 langsung dari BKN. Memang dari kemarin sudah ada pengumuman kelulusan ya untuk P3K 2023, tapi bukan guru teman-teman ya. Di sini kita lanjut lagi, cek 17 info penting BKN pengumuman kelulusan dan penempatan P3K guru 2023. Jadi di sini ada 17 info penting BKN yang seharusnya teman-teman guru honorer ketahui, karena ini terkait langsung dengan pengumuman kelulusan dan penempatan P3K guru 2023. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru formasi tahun 2023. Baik teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja teman-teman ya, to the point saja ke informasinya. Nah, di sini akhirnya diumumkan teman-teman ya, akhirnya diumumkan dari BKN update pengumuman hasil P3K 2023. Silahkan sobat BKN cek secara berkala pengumuman instansi. Nah, di sini dari BKN sendiri mengumumkan bahwa ada instansi yang sudah pengumuman pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K 2023. Contoh instansi yang sudah pengumuman teman-teman adalah, yang pertama adalah Pemprov Jatim ya. Yang pertama itu adalah Pemprov Jatim, yang kedua adalah Pemkab Bungo ya. Jadi ada dua daerah yang sudah pengumuman P3K. Yang pertama itu adalah Pemprov Jatim dan yang kedua itu adalah Pemkab Bungo teman-teman, khusus untuk P3K Nakes. Nah, bagaimana dengan guru? Kalau untuk guru kita mulai siap-siap cek teman-teman ya, mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 untuk instansi yang tidak mengadakan SKTT. Sedangkan instansi yang mengadakan SKTT tentunya teman-teman ya, itu wajib untuk menunggu di atas tanggal 15 Desember. Seperti itu kira-kira. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, ini adalah makna dari judul video kami yang mengatakan akhirnya diumumkan. Nah, di sini ada 17 info penting yang harus teman-teman ketahui perihal pengumuman kelulusan P3K 2023 langsung dari BKN teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah info penting dari BKN, siap-siap bagi guru honorer ya. Ini ada 17 info penting yang harus teman-teman kalian pahami dan kalian maknai ya, terkait dengan pengumuman kelulusan P3K 2023. Yang pertama teman-teman adalah pengumuman hasil seleksi P3K 2023 tidak dilakukan secara serentak ya. Jadi yang pertama itu adalah pengumuman hasil seleksi P3K 2023 tidak dilakukan secara serentak ya. Jadi artinya apa teman-teman ya? Artinya tiap daerah itu untuk P3K guru itu tidak serentak cara pengumumannya. Bisa jadi Kabupaten A pengumumannya tanggal 10, bisa jadi Kabupaten B atau Kota B pengumumannya tanggal 12 Desember ya. Jadi tidak bersamaan atau tidak dilakukan secara serentak. Kemarin kami sudah sebutkan bahwa salah satu penyebab utamanya itu tadi teman-teman ya, karena ada beberapa instansi yang masih dalam proses verifikasi. Kemudian yang kedua itu adalah ada beberapa instansi yang mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian yang kedua adalah jadwal pengumuman itu berlangsung dari tanggal 6 hingga 15 Desember 2023 ya. Jadi untuk pengumuman kelulusan teman-teman menunggu mulai tanggal 6 ya. Sekarang tanggal 10, jadi kita menunggu tanggal 10 sampai tanggal 15 Desember. Yang ketiga, keterlambatan pengumuman disebabkan oleh kesiapan data dari instansi
instansi teman-teman ya. Jadi itu yang menjadi salah satu penyebab keterlambatan pengumuman. Itu disebabkan langsung oleh kesiapan data dari instansi dan hasil SKTT atau seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, itu menjadi salah satu penyebab ketiga ya. Kemudian yang keempat, BKN sedang melakukan pengolahan hasil seleksi P3K, terutama untuk instansi yang tidak melaksanakan SKTT ya. Jadi untuk saat sekarang ini Panselnas ya atau BKN itu masih dalam proses pengolahan hasil seleksi P3K, artinya nilai ya bagi P1, P2, P3 dan pelamar umum sebagai penentu kelulusan. Ini untuk instansi yang tidak melaksanakan SKTT. Hasil seleksi bagi instansi yang melakukan SKTT akan diumumkan setelah hasil SKTT dari instansi tersebut diserahkan kepada BKN. Nah, kemudian lanjut lagi teman-teman ya, yang keenam. Yang keenam di sini adalah pengumuman hasil seleksi tergantung pada finalisasi verifikasi data peserta yang ikut seleksi. Jadi yang menjadi salah satu penentu pengumuman hasil seleksi cepat atau lambat itu tergantung dari finalisasi ya. Finalisasi apa? Yaitu finalisasi verifikasi data peserta yang ikut seleksi. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian yang ketujuh adalah khusus untuk P3K guru teman-teman ya. Jadi khusus untuk P3K guru, penentuan kelulusan masih menunggu ketentuan dari Kemenpan RB ya. Jadi khusus untuk P3K guru, penentuan kelulusan masih menunggu ketentuan dari Kemenpan RB. Jadi ada aturan-aturan penting untuk menjadi salah satu barometer untuk P3K guru dalam penentuan kelulusan ya. Itu yang harus teman-teman pahami dari BKN ya, informasi BKN ini. Di sini kita lihat pengumuman diharapkan tetap berada dalam jangka waktu tanggal 6 sampai 15 Desember 2023 kecuali untuk instansi yang melaksanakan SKTT. Jadi bocoran dari BKN bagi instansi yang tidak melaksanakan SKTT itu pengumuman kelulusan tetap berada di sekitaran tanggal 6 sampai 15 Desember. Nah, atau sekarang karena kita sudah masuk tanggal 10, kita menunggu tanggal 10 sampai tanggal 15 Desember bagi instansi yang tidak melaksanakan SKTT. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian yang ke-9, jumlah instansi yang melaksanakan SKTT dan tidak melaksanakan SKTT belum dikonfirmasi. Kemudian yang ke-10, pelaksanaan SKTT selesai pada tanggal 22 Desember. Jadi untuk SKTT seleksi kompetensi teknis tambahan itu nanti selesai pada tanggal 22 Desember sehingga pengumuman kelulusan itu memang tidak serentak teman-teman ya. Kemudian ke-11, persetujuan pelaksanaan SKTT berasal dari Kemenpan RB sementara BKN hanya melaporkan. Jadi terkait dengan pelaksanaan SKTT, izinnya itu teman-teman ya berasal dari Kemenpan RB sementara BKN hanya melaporkan. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, GTT akan diangkat menjadi P3K secara bertahap sampai Desember 2024. Kemudian GTT yang lulus P3 tahun ini akan ditempatkan di sekolah induk jika jam di sekolah induk 24 jam atau ada formasi teman-teman ya, terutama bagian sudah serdik. Penempatan berdasarkan analisis kebutuhan guru dari data dapodik sekolah yang sudah diserahkan ke dinas dan kementerian. Kemudian penempatan langsung dari Kemendikbud. Kemudian pengangkatan PTT TAS ke pegawai P3K mulai tahun 2025. Nah, nantinya teman-teman untuk pengumuman kolektif teman-teman silakan cek di web BKD kabupaten setempat. Nah, nantinya kalau kita mengecek pengumuman kolektif dan kita ingin mengetahui apakah kita lulus atau tidak, maka teman-teman lulus apabila mendapatkan kode PL, peserta lulus dan mendapatkan formasi. Tapi kalau teman-teman mendapatkan kode TH kemudian P atau TL, berarti teman-teman tidak lulus. Kemudian kode kedua yang menandakan lulus adalah PL-2, adalah peserta lulus mengisi formasi kosong hanya dalam ketentuan lulus dan berperingkat terbaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.